Shalom. Sekali lagi shalom. 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 Puji nama Tuhan, saya yakin dan percaya bahwa atas kemurahan Tuhan sajalah sehingga kita bisa kembali bertemu dalam ibadah follow up yang kedua. Seperti yang disampaikan kemarin, bahwa ibadah follow up dilaksanakan 2 kali, hari ini dan kemarin. Jadi diharapkan teman-teman semua bisa mengikuti kegiatan ibadah ini sampai dengan selesai. Perlu kita ketahui bahwa ibadah kita pada follow up kedua ini diberi tema kisah kasih. Pembicara kita adalah KDB Rosalea. Dan bersyukur kepada Tuhan, saya juga sangat bersyukur teman-teman bisa memberi diri untuk hadir. Meskipun kita hanya beribadah lewat online, tapi tidak mengurangi sukacita kita untuk datang memuji dan memuliakan nama Tuhan. Untuk memulaikan ibadah follow up kedua ini, dengan kasih kami persilakan kepada teman-teman pelayan altar untuk mengambil bagian. Dipersilakan dan selamat beribadah. Shalom. Shalom. Apa kabarnya teman-teman? Luar biasa. Kita patut bersyukur kepada Tuhan. Oleh karena kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita dapat kembali bersekutu dalam ibadah follow up PAB 2021. Untuk itu, saya mengajak kita semua mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk datang memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita menyanyikan satu pujian yang mengatakan lebih untuk menyembah. Setiamu
ajak teman-teman untuk berdoa, kita satu dalam doa. Terpuji kekal namamu Bapa, oleh karena kasih dan kemurahan-Mu, kami boleh ada sebagaimana kami ada di tempat ini. Kiranya Engkau Tuhan turut campur tangan, memberkati ibadah ini. Terlebih Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami yang ada di tempat ini dan juga teman-teman yang menyaksikan secara virtual di rumah mereka masing-masing. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau ada di sini dan juga Engkau ada di rumah mereka masing-masing Tuhan. Tuhan Yesus, kiranya Engkau memberkati pelayan altar, kiranya Engkau memberkati juga alat-alat yang akan kami gunakan pada saat ini. Kiranya ibadah ini dapat berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, inilah doa kami Bapa. Dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Dalam Mazmur 150 ayat yang kedua berkata, pujilah Dia karena segala keperkasaannya, Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Mari kita memuji Tuhan karena Dia begitu hebat, Dia begitu berkuasa, dan Dia begitu dahsyat dalam kehidupan kita. Mari kita angkat pujian yang mengatakan betapa hebat. Saat ini, mari kita datang membawa segala ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Mari secara pribadi kita padanya bersyukur untuk nafas kehidupan, kekuatan, dan kesehatan yang Tuhan masih anugerahkan dalam hidup kita. Mari kita berdoa untuk bagian ini. Mari bersyukur untuk anugerah keselamatan yang Tuhan berikan secara cuma-cuma untuk kita, sehingga kita dapat memperoleh kehidupan yang kekal bersama dengan Dia. Mari kita berdoa untuk bagian ini.
Mari kita bersyukur untuk orang-orang yang Tuhan hadirkan dalam kehidupan kita, baik itu dalam keluarga, sahabat, teman-teman KTB, teman-teman kampus, maupun orang-orang yang ada dalam lingkungan kita berada. Biarlah kiranya Tuhan memberkati hidup mereka, dan melalui mereka kita dapat semakin bertumbuh dewasa di dalam Kristus. Mari kita berdoa untuk bagian ini. Saat ini, mari dengan penuh sesal dan malu, kita datang kepada Tuhan, mengakui segala pelanggaran dan dosa-dosa dalam pikiran, perkataan, dan tindakan yang mungkin menyakiti hati sesama kita, terlebih menyakiti hati Tuhan. Dalam 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9 berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah sehingga Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Mari kita berdoa untuk bagian ini. Mari kita satukan doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, tadi kami telah menyampaikan ucapan syukur kami Tuhan. Kiranya Engkau Tuhan menerima segala ucapan syukur kami Tuhan. Dan juga Tuhan, Engkau memberkati di setiap kami Tuhan. Tadi kami juga telah menyampaikan dosa-dosa kami di hadapan Tuhan. Kiranya Engkau Tuhan mengampuni segala pelanggaran-pelanggaran yang telah kami lakukan yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Ya Bapa, inilah doa dan permohonan kami Bapa. Dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Dengan kasih-Nya yang begitu besar bagi kita, maka Tuhan Yesus rela mati di kayu salib, sehingga pada saat ini kita dapat hidup dan dapat menang atas segala dosa kita. Untuk itu, pujian yang mengatakan salib-Mu.
kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Kak Deborah Salea. Namun sebelum itu, mari kita naikkan pujian yang berkata, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Shalom, selamat malam. Kita akan membahas satu bagian yang luar biasa menurut saya tentang kisah kasih. Ya, jadi kalau saudara pernah dengar lagu kisah kasih di sekolah, itu sudah berlalu kan? Saudara tidak SMA lagi, tapi saudara sudah jadi mahasiswa. Tapi bukan itu yang kita mau bahas malam ini. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh, mari kita berdoa. Kami memuji Engkau ya Allah yang benar, Allah yang hidup, Allah yang berdaulat, berotoritas sempurna atas hidup kami, yang telah mendesain kami begitu rupa dengan hadirnya kami begitu unik dalam setiap pribadi, dalam setiap karakter, dan kami bisa hadir dan bisa saling terima karena kasih kuasa dan kemurahan-Mu. Kami sudah memuji menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Temui setiap hati kami ya Allah, yang siap untuk ditaburi kebenaran-Mu. Urapi hamba, urapi setiap kami yang ada di seberang sana melalui virtual ini, supaya kami bisa menikmati kasih-Mu, menikmati kebenaran-Mu, dan terlebih malam ini kami dimerdekakan secara utuh. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Nah, karena kita disuruh belajar tentang kisah kasih, jadi dasar firman Tuhan 2 Korintus pasal 5 hanya satu ayat.
Jadi perhatikan, yang saya mau jelaskan adalah tentang bagaimana sebelum mengalami Kristus dan sesudah mengalami Kristus. Jadi firman Tuhan, Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat di Korintus, 2 Korintus 5 ayat 17 begini. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, terima kasih. Perhatikan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Jadi saudara bukan menjadi satu ciptaan yang berubah, tidak. Tetapi ciptaan baru ini artinya rohnya diperbaharui. Tadi rohnya kecil, setelah terima Yesus, dia mengalami pemataian Roh Kudus. Sehingga yang lama itu sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, saya mau bercerita tentang kehidupan, karena disuruh cerita tentang hidup. Ya, moga-moga yang di seberang sana bisa menikmati ya. Nah, perhatikan. Jadi dulu sebelum saya mengalami Kristus, saya bertobat tahun 93. Sekitar bulan Maret. Ya, sekitar yang saya ingat itu Jumat tanggal 7. Saya lupa, April, Maret begitu 2093 terima Yesus. Jadi hitung juga berapa tahun yang lalu. Jadi biasanya kan yang kita ingat itu hari ulang tahunnya kita ya. Nah, jadi saya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Waktu itu saya merasa bahwa hidup saya itu sudah sangat benar. Karena saya rajin sekolah minggu, gereja saya satu halaman dengan rumah saya. Dan ada banyak hal yang saya merasa ini. Tapi setelah saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, ternyata ada banyak hal dalam diri saya yang tidak mempermuliakan Tuhan. Baik itu dari pikiran saya, perkataan saya, apalagi tindakan saya. Jadi saya cerita sedikit, saya termasuk perempuan yang sedikit kelaki-lakian. Ya, bahasa keren anak zaman now adalah tomboy begitu ya. Jadi saya cerita sama kakak-kakak kemarin, saya bilang, "You paham nggak? Saya kelas 3 SD sudah ikut pacuan kuda biasa itu." Jadi gitu. Nah, ada banyak sisi yang sangat gelap menurut saya. Di SMA saya main yang namanya orari begitu ya. Anak tentara begitu, dan ketika saya koslet dengan anak seorang pejabat, saya tidak tanggung-tanggung. Saya undang dia datang dan saya sudah bawa pisau sudah. Pisau itu saya selip di sini. Tujuan saya cuma satu. Kalau saya yang malu, you mati. Tapi kalau you yang malu, saya yang hidup. Nah, dan saya merasa bahwa itu benar. Karena saya membela gengsi saya. Saya membela harga diri saya. Dan menurut saya penjara itu enggak susah kok. Paling masuk dikasih makan selesai. Dan itu dalam waktu yang begitu sampai saya tamat SMA. Saya bukan tipe orang yang nakal tapi tidak yang kelasnya bobrok banget gitu. Saya nakal, prestasi juga lumayan. Nah, setelah itu semuanya jalan. Ikut pemuda, bahkan saudara bayangin di kondisi yang begitu, saya khotbah di pemuda. Aneh kan? Nah, saya kuliah begitu. Saya ingat sekali dulu, kalau sekarang kan tidak ada karena kita semuanya virtual ya. Zaman saya itu ada namanya P4. Yaitu pendidikan moral Pancasila, dan kita digodok seperti tentara. Karena akal bulus, adik-adik perhatikan baik-baik. Orang disuruh jalan, kalau saudara ada di Palu, itu dari Haji Ayun sampai ke mall, apa namanya ya, yang mall yang di sana, dulu itu ya PGM, dulu itu namanya Bumi Bahari. Jadi diawasi sama kakak-kakak senior. Saya punya pikiran, lu senior tapi bukan berarti lu harus bodoh-bodohin gua. Jadi apa yang terjadi? Lewat trek saya tahan, saya naik. Saya duduk di trek, saya kasih tahu sama sopir, "Pak, 5 meter sebelum pintu pagar masuk, saya sudah harus turun." Ya, turun. Jadi saya lari, saya percak mukaku dengan saya beli. Masuk, senior itu, "Wih hebat." Oh iya, pelari gitu loh. Padahal naik mobil. Nah, terus satu ketika malam itu di Untat, itu kursi disusun, lalu kita disuruh merayap di bawah. Perhatikan baik-baik. Logika saya ini 3 meter merayap subuh.
Bodoh banget. Jadi semua orang sudah merayap. Pura-pura saya tendang kursi. Jadi kan kakak-kakak semua kaget. Saya lewat lah, saya keluar di sana padahal saya tidak merayap. Saya lewat jalan. Saya bilang otak saya lebih cerdas dari Anda. Itu saudara. Hari terakhir dari dulu apa namanya? Ospek. Hari terakhir dari ospek itu kita disuruh merenung begitu bagaimana orang tua mau bla 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 di ruangan, lalu diberikan perenungan yang sangat menyentuh. Gila nggak saudara? Perhatikan ya. Kalau belum dalam Tuhan, yang ada di kepala kita tuh picik. Kalau belum di dalam Tuhan, yang ada di kepala kita gimana ngalahin orang. Kalau belum di dalam Tuhan, bagaimana kita punya strategi untuk diakui. Kalau belum di dalam Tuhan, bagaimana kita untuk membuat orang lain susah dan kita senang. Itu yang terjadi. Ketika orang disuruh merenung, semua kiri kanan saya lihat menangis. Saya buka mataku, bodoh banget dorong-dorong ini. Tangisi apa yang kau tangisi? Orang tua mau bla bla, itu kan tanggung jawab mereka. Itulah kehidupan. Suatu ketika kami dipersiapkan untuk terima materi, saya ini sangat disiplin. Itu sisi baiknya. Jadi kalau jam makan ya saya harus minta. Nah di jadwal itu waktu ospek jam 1 ting siang harus makan. Nah ini ketua kelasnya saya, dia datang bawa makanan 1:30. Saya bilang lu jangan berdiri dulu, lu jangan bagi nasi dulu. Dia bilang kenapa? Saya bilang hitung-hitungan kita. Lu pikir enak 1/2 jam saya tungguin kamu? Tahu adik-adik, dengan rok span hitam, celana di dalam tuh dikerjain habis, terus ini semua penuh dengan ikatan rambut yang ditaruh tali rapia, lalu baju lengan panjang, saya angkat rokku, saya ropol itu bawa nasi, saya tendang sampai tak duduk pingsan. Saya bilang, bagi itu nasi. Kapan ini dia datang tanya begini, kenapa dia? Saya bilang, dia tadi tak sandung kakak. Nggak ada yang berani komplain bahwa saya yang pukul. Nggak ada. Karena saya sudah bilang, siapa yang rontok semua gigimu sebentar pulang. Ternyata sore ketahuan. Karena dia sadar ini cowok, sadar dia dilapor. Tadi itu saya pingsan karena dipukul sama dia. Saya dipanggil lah. Dia bilang, kenapa kamu pukul? Saya bilang, saya tanya kakak, tolong apa buktinya saya pukul dia? Dia bilang begini, dia pingsan. Saya bilang, dia pingsan bukan berarti ada periksa. Kalau ada luka saya bertanggung jawab. Tapi kalau tidak ada yang luka saya tidak bertanggung jawab. Saudara, perhatikan adik-adik. Saya bukan guru PJKR. Tapi saya tahu titik-titik mati itu. Di mana yang dipukul orang bisa pingsan tapi tidak luka. Itu saya sudah tahu dari SD. Lalu ditanya, kamu sabut apa? Saya pikir-pikir sabut apa? Ikat pinggang. Gak ada. Kan gak ngerti. Ternyata bicara sabut itu bicara soal karate. Lalu teman saya menyahut dari belakang. Oh dia sabut hitam. Iyo saja saya. Nggak ngerti gitu. Wah saya bilang iya. Sejak hari itu senior-senior itu nggak berani tegur. Nggak berani tegur. Lalu satu ketika dia tanya begini. Kamu orang apa? Oh saya kalau ditanya suku saudara kalau ada toa 1000 saya teriakin di situ. Toraja kenapa? Dia bilang begini. Toraja? Sudah pernah dengar orang mati jalan? Padahal saya juga tidak tahu, saya tidak percaya itu. Iya deh, iya. Hari Minggu kedua semua orang ribut saya. Jangan korek dia. Teman saya sama-sama. Dia bilang aman kita, mau datang lambat, mau datang cepat, aman. Satu ketika itu kan kampus begini dia punya model ospek itu. Jam 6-nya mereka itu bisa jam 4 subuh. Jadi kita datang jam 4, belum jam 6. Ya memang kita yang salah. Tapi kita datang jam 6, dia bilang jam 4 yang saya maksud itu Indonesia kampus jam 4. Tidak pernah benar. Satu ketika saya datanglah. Saya bilang baik. Saya bilang oke. Kak hari ini saya lambat. Terserah mau suruh push up atau apa. Tapi jangan salahkan saya kalau kakak yang duluan pingsan. Saya so capek dikerjain. Maksud? Saya bilang kemarin saya datang jam 4, kakak bilang belum jam 6, saya benar. Hari ini saya datang jam 6, kakak bilang lewat, Anda melanggar. 4 kampus, jam 6 kampus itu jam 4 subuh tadi. Saya bilang kurang ajar mereka ini. Nah saya belum tahu, saya belum mengerti gimana sih ngandalin Tuhan itu belum. Jadi yang ada di kepala aku itu gimana saya bisa kalahin dia.
dengan kepicikan, dengan kelicikan saya. Cuma satu yang saya enggak punya. Saya enggak punya opo-opo. Saya enggak punya magic, saya enggak punya ini. Kalau orang tua saya, banget. Tapi saya enggak mau ambil itu karena orang tua saya kasih tahu, kalau kau pakai ini, seumur hidupmu akan tersiksa. Maka saya tidak mau pakai. Tapi saya belum mengerti, kalau saya ngandalin Tuhan, mungkin akan berbeda ceritanya. Tapi karena ngandalin kepicikan saya, ya saya jalani kepicikan saya. Dia tanya, kamu ya yang kemarin itu kasih pingsan yang bawa makanan? Iya, kenapa? Jadi sok juga. Padahal nggak tahu apa-apa, perempuan lagi gitu ya. Itu karena belum dalam Tuhan, saudara. Setelah saya bertobat, saya merasa bahwa saya tidak ada harganya. Saya hanyalah seenggok tanah, debu. Saudara tahu debu ya? Seringkali kita manusia itu arogan karena tidak mengenal kebenaran. Seringkali kita menjadi arogan karena kita tidak tahu sumbernya kita. Seringkali kita tidak tahu karena kita tidak tahu berasal dari mana. Yang kita tahu kita adalah pribadi yang berharga. Padahal harga kita itu tidak seberapa. Saya kasih contoh. Waktu kita terima Yesus, baru kita nyadarin. Ternyata saya ini dari debu tanah. Perhatikan, ada enggak nyaman tidur kalau ada debu penuh di kakimu? Tidak kan? Kau cuci dulu toh. Itulah keberadaan saudara dan saya. Sebelum mengalami Kristus. Saya merasa betapa bodohnya saya mengakali semua keadaan dengan kepicikan saya. Dan mulailah dari situ saya membangun hidup saya bagaimana belajar memahami apa yang Allah mau dalam hidupku, yang Allah ciptakan sejak awal, bukan menjadi orang picik, bukan menjadi orang yang kurang ajar, bukan menjadi orang yang tidak jadi berkat, tapi orang yang ditentukan, dipilih, ditetapkan jadi pribadi yang berharga dan punya tujuan yang jelas. Itu yang saya temui ketika saya ngalamin Kristus. Sejak saat itulah saya belajar terus membangun keintiman pribadi dengan Tuhan. Kata keintiman itu begini, lebih ingin kenal Tuhan. Kalau Tuhan kan nggak perlu kenal saya, nggak perlu ingin kenal saya karena dia yang menciptakan. Saya sebagai yang diciptakan harus lebih mau mengenal Dia. Makin hari makin penasaran. Baca Alkitab apa semua tidak mengerti kan? Karena bukan background saya, bukan latar belakang saya orang matematika. Kalau 1 tambah 1 pastinya 2, 3. 1 tambah 1 2, 1 tambah 2 3. Itu pastinya. Tapi kebenaran matematikanya Tuhan berbeda. Saya mulai belajar dari situ. Dan saya menemukan ayat ini, saya seringkan saudara. Bahwa ternyata kalau kita sudah di dalam Tuhan, kita adalah ciptaan baru. Yang saya lakukan kemarin itu persis Rasul Paulus katakan, semua yang saya lakukan kemarin itu sampah. Secara popularitas, mungkin saya akan disegani. Tapi untuk apa saya disegani kalau mati tanpa Yesus? Untuk apa saya disegani kalau Tuhan katakan kau itu pribadi yang tidak berharga karena kau tidak mempermulakan hidupku. Hidupmu di dalam aku. Itu yang terjadi. Dan sejak saat itu saya bertobat, saya menjadi pribadi yang tidak merasa bahwa tidak punya harga sama sekali. Saya berharga karena ada Kristus di dalam hidup saya. Itu yang terjadi. Jadi perubahan terjadi sangat radikal. Ketika saya ketemu dengan teman-teman saya yang SD yang pernah saya kasih pingsan gara-gara main kasti, dia bilang, kau berubah sekali. Bayangin, udah kuliah ketemu dengan teman di SD, saya bilang, saya minta maaf. Dulu saya nakal sekali dengan Anda, saya pernah buat kau pingsan gara-gara main kasti. Dia kaget, kau juga bisa minta maaf? Saya bilang bisa. Karena saya tahu, itu akan menjadi utang buat saya kalau saya tidak selesaikan. Saya termasuk orang yang karakter temperamen. Saya tidak suka dengan perempuan yang berkelahi mulut begitu, kagak. Saya lebih suka menyelesaikan dengan satu tonjokan, angkat kerah baju, selesaikan dengan itu. Kalau you banyak komen, mari kita baku gulat. Itu jauh lebih praktis. Karena kalau kata-kata menurut saya, kalau saya kata-katain orang bisa berbekas. Bisa seumur hidup dia susah. Tapi kalau saya pukul dia sudah sembuh, dia bisa lupa. Jadi logika saya itu sangat luar biasa. Kalau saya kata-katai dia, remehkan dia, dan ternyata memang kebenaran firman Tuhan. Kalau membunuh jauh lebih jauh jahatnya kalau kita bunuh karakter orang daripada membunuh secara fisik. Dan itu saya sudah paham sebelum mengalami Kristus. Saya nggak mau kata-katain orang, saya nggak berani. Sejain karena etika moral diajarkan ke orang tua saya juga paham. Itu akan menjadi akar kepahitan dan kebencian seumur hidup setiap kali dia lihat saya dengan kata-kata saya. Tapi kalau saya pukul dia paling dia bilang, kau dulu ini tidak tahu sakit. Gitu kan? Gitu. Itu yang terjadi saudara. Nah, perhatikan ada banyak orang sudah terima Yesus. Ada banyak orang yang sudah mengalami Kristus alias Rasul Paulus katakan sudah lahir baru. Tapi ada banyak peristiwa dalam hidupnya yang belum baru. Kenapa? Itu perlu dipertanyakan.
Salah satu faktornya adalah dia ngalamin Kristus, Roh Kudus dimateraikan. Yes. Tapi dia punya ikatan dengan berbagai macam kuasa kegelapan. Dan ini adalah salah satu hal yang menghambat orang untuk bertumbuh. Kisah kasih. Saya tidak tahu bagaimana kisah Anda sebelum mengalami Kristus melalui PAB. Atau mungkin jauh sebelum PAB Anda sudah mengalami Kristus. Dan Anda kembali disegarkan ketika kita PAB kemarin. Tapi yang saya mau katakan malam hari ini kita mau melihat. Kita perlu melihat diri kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kenapa ya? Sudah lama saya kenal Kristus, tapi kalau berdoa kok kayak melayang-layang begitu, tahu kemana. Ya berdoa tuh bisa merantau, saudara. Bisa ngerti? Ya, dia bisa berdoa padahal dia menghayal. Sudah sampai di Amerika, sudah sampai di Chili, sudah sampai di mana. Dia nggak membayangkan segala macam, tapi dia tutup mata katanya dia berdoa. Ini berarti ada masalah. Nah ini bagian kedua yang harus kita mengerti. Inilah kehidupan yang harus kita pahami, saudara. Jadi jangan pernah berpikir bahwa setelah terima Yesus semua masalah selesai. Tidak. Memang kita menjadi ciptaan baru, tapi kata ciptaan baru berarti ada sesuatu yang baru yang harus diisi secara full untuk menggantikan yang sudah lama itu. Dan yang lama ini bisa menjadi masalah untuk menghadirkan sesuatu yang baru. Bukan bicara soal karakter, tapi bicara soal kuasa-kuasa lain. Nah, ini yang kita mau pelajari. Mari kita lihat sama-sama. Yang pertama adalah soal gangguan untuk bertumbuh. Mengenal secara utuh siapa sang juru selamat kita Yesus Kristus. Yaitu okultisme. Apa sih okultisme? Gitu ya. Saya banyak yang tidak paham okultisme, tapi memiliki okultisme. Saya kasih contoh. Apa okultisme? Tapi jangan salah, di sini ada tepi bambu-bambu. Di dompet ini ada akar semua akar dosa maksudnya gitu ya. Nah, saudara, ini adalah bagian yang seringkali menghambat kita untuk bertumbuh. Sehingga kita sama-sama mengalami krisis secara pribadi. Kita tagate, dia sudah maju. Okultisme berasal dari kata occultus yang tersembunyi. Ya. Jadi secara kasat mata nggak ada yang tahu. Rahasia, tapi gaib, misterius, gelap atau kegelapan, itu okultisme. Artinya hubungan dengan kuasa kegelapan. Siapakah kuasa kegelapan itu? Ya iblis. Nah, seringkali kita merasa saya enggak pernah. Tapi rata-rata orang yang saya layani, dia memang enggak pernah ambil secara langsung. Tapi dia pilihan dari turunan nenek moyangnya atau dari kakeknya. Dia terpilih untuk melanjutkan sesuatu. Ini yang perlu kita bereskan supaya betul-betul memahami secara benar siapa Allah kita. Berikut. Jadi okultisme dapat diartikan sebagai paham, menganut dan mempraktekkan kuasa kekuatan dari dunia, itu kegelapan, yaitu dunia yang jahat. Ya saya tidak tahu. Tapi yang pasti ada banyak daerah dan iblis bekerja di dunia ini, bukan di sana. Enggak. Jadi okultisme secara dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama, ya kok ada tipe lunak, daging gitu ya. Bukan lemaknya babi, bukan. Jadi perhatikan, tipe lunak itu artinya tahyul, ramalan seperti astrologi, palmitris, spiritisme, astrometri. Nah, saudara berarti sering kali ketika kita lihat majalah, sekarang sudah tidak ada majalah dulu. Tapi sekarang kan di dunia maya itu melalui HP kita lihat, oh saya bintang Gemini, bintang Starius, begitu ya? Iya. Lalu bintang Leo, bla 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 bla. Itu termasuk tahyul lunak. Kenapa tahyul lunak? Masuk di dalam pikiran kita, disimpan di bawah alam sadar kita. Setiap kegerakan kita selalu oh iya biasa Gemini gitu loh. Alkitab nggak pernah membahas ini. Biasa, saya ini Stargil, saya ini Leo. Leo, tahu nggak artinya Leo? Gitu. Ini adalah termasuk perangkat iblis. Kita digiring lebih mempercayai hasil ramalan daripada kebenaran. Tuhan tidak pernah menghadirkan ramalan. Saya mau kasih tahu, ramalan itu sesuatu yang tidak pasti. Namanya juga diramal, ya kan? Leo, bla 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 bla, keterangan, bla 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 bla. Padahal tidak pernah. Setelah mengalami Kristus, kok ini bohong.
Iya, lu ditipu. Ya kan? Jadi ramalan itu sesuatu yang nggak pernah pasti. Yang pasti itu percaya Tuhan. Di dalam Tuhan yang punya pegangan dulu, sekarang, dan yang akan datang hanya Tuhan. Iblis bisa mengerti masa lalumu, tapi tidak bisa memastikan masa depanmu. Makanya hanya sekedar diramal. Perhatikan ini. Saya kasih tahu baik-baik. Iblis tahu apa yang kau sudah alami, masa lalumu. Itu seringkali mengintimidasi. Kau pernah aborsikan, kau pernah dulu pre-sex kan, kau pernah dulu onani kan. Itu iblis tahu, menghadirkan di kepala kita untuk mencocoki kita dan kita menjadi putus asa. Tapi dia tidak pernah tahu masa depan kita. Karena masa depan itu hanya ada kepastian di dalam Kristus. Itu bedanya. Jadi jangan mau ditipu sama yang masih gue ini Gemini. Maksudnya lu akan kehilangan jati diri dan lu sulit untuk mengerti kebenaran, lu tidak akan pernah paham janji Tuhan dan jaminan kepastian di depanmu. Tujuan Tuhan menciptakanmu kalau masih percaya yang begitu. Bisa paham? Yang kedua, tipu yang keras ini, yang keras. Sihir. Tahu sihir tuh? Siapa dulu yang suka nonton apa? Potter? Tuh. Itu kelasnya tuh. Sihir putih, sihir hitam, bentuk seperti pelet. Ada di situ yang pasang susuk. Jadi susuk itu banyak macam. Ada yang ditaruh di mata supaya kalau orang lihat terkagum. Ada yang pasang di sini supaya kalau orang lihat itu enggak ke bawah, padahal giginya hancur habis, tapi orang lebih fokus ke sini. Ada yang taruh di dagu. Jadi macam-macam. Ada yang taruh di daerah sini, gitu ya, sini. Macam-macam. Itu ada yang kekebalan, ada yang macam-macam. Pernah kami layani di Makassar itu sudah mau sekali mati, saudara, berarti. Sudah mau dia minta tolong saya Pak Pendeta, mau mati. Tapi enggak bisa. Kenapa? Ternyata itu umurnya 90 berapa, dia pasang susuk di umur 16 dan dia sudah lupa. Tapi faktanya kalau dia diiris pisau yang sebelah kanan itu enggak pernah luka. Dan umur 90 dalam posisi yang kurus kerempeng sekarat, dia mengamuk, dia robek itu dinding triples umur 90. Kekuatan dari mana? Gaib. Bentuk keras. Yaitu sihir, pelet, gendam, tenung, santet, tenaga dalam, ya biasanya yang dibekali tenaga dalam itu tidak semua, tapi rata-rata yang bekerja di dunia keamanan, gitu ya, katanya menjaga diri. Saya mau bilang itu adalah seteru Allah. Kapan Anda punya itu dan tidak lepaskan, Anda tidak akan pernah mampu memahami kehendak Allah dalam hidupmu dan tidak akan pernah bertumbuh secara dewasa di dalam roh dan kebenaran. Karena itu mengikatmu. Dia tidak lagi menguasai hatimu. Sebentar kita bahas itu. Ini bagian yang namanya lunak, lembek, dan ini ya. Jadi yang lembek-lembek biasanya perempuan lebih tertarik lah. Yang namanya apa itu, melihat garis tangan. Coba kata saya lihat garis tanganmu. Garis tanganmu ini akan anu. Hah? Sejak kapan ada di Alkitab garis tangan begini? Yang ada di Alkitab itu kidal. Paham? Kidal itu seringkali orang Indonesia menganggap tidak boleh. Oh kalau dia kidal tidak bagus. Siapa bilang? Itu mitos. Itu budaya yang diturun-temurun. Kenapa itu kidal menurut budaya orang Indonesia tidak bagus? Karena dipakai bacebo kan? Begitu kan? Ya, padahal tidak ada. Itu tahyul. Mengapa orang masih percaya okultisme? Mengapa? Pertama, disebabkan karena pertolongan melalui okultisme sering sekali mendatangkan kesembuhan, kesuksesan dalam hidup seseorang. Jadi salah satunya di lingkungan budaya nenek moyang kita bahwa orang yang punya apa-apa itu sakti, gitu ya, beribawa, disegani, apalagi dukun itu juga termasuk. Jadi dukun itu ada yang itu termasuk yang tipe lunak, tukang urut dan segala macam dan ini. Nah, saudara saya cerita sedikit.
fakta. Di sebelah rumah kami, di kampung, saya anak kampung, itu ada keluarga dari papa saya, istrinya dukun, tukang urut, tukang melahirkan segala macam. Secara kasat mata, perhatikan baik-baik. Secara kasat mata baik. Betul enggak? Tapi kekejian di mata Tuhan. Suaminya pawang hujan. Oh, saya merinding kalau saya cerita ini. Kenapa? Suatu ketika sawah itu bertetanggaan. Kita ini sudah lari semua, lari pulang. Kok ini opa masih tengah sawah dia tetap menanam. Dan dia pulang gak basah. Papa saya bilang, terbang lagi dia. Cirinya bahwa itu tidak benar. Seumur hidupnya sejak dia pegangnya itu tidak pernah mandi. Bilang enggak? Ya kan? Dan ada anaknya, nah, saya mau kasih tahu, saya mau jelaskan, ini saudara kepicikan dari kuasa kegelapan. Jadi kita katakan terpenjara, betul. Logikanya saya bilang, kenapa kalau mandi? Oh, opa tidak bisa mandi, dingin. Dalam hatiku, masa sih begitu? Kan bisa pakai air panas. Tapi enggak. Cuci muka aja. Bayangkan seumur hidup tidak pernah mandi. Biar ganti baju berapa kali, coy. Tapi ada orang seperti itu. Ketemu lagi seorang. Dikasih sayur bening sama ibu saya, mama saya. Itu 3 macam di dalam. Ada bayam, kangkung, dan apa satu. Dia bilang, maaf saya tidak makan sayur. Loh kok bisa? Saya lihat ada 3 macam di dalam katanya. Itu pantang dengan ilmunya. Aneh kan? Bukankah firman Tuhan di dalam Kejadian berkuasa atas segalanya? Kok kita yang diatur? Kan aneh. Saudara hati-hati. Lalu apa yang terjadi? Firman Tuhan itu jelas. Firman Tuhan di dalam Keluaran, aku akan membalaskan kepada keturunan kedua, ketiga orang yang berurusan dengan kuasa kegelapan. Allah tidak menonton. Karena itu adalah seteru Allah. Maka orang tidak melepaskan itu sejak dia mengalami Kristus atau sudah ada di dalam Tuhan. Allah balaskan. Saya kasih tahu, tetangga saya itu tidak pernah ada anaknya yang meninggal, biasa saja. 2 anak TBC tidak jelas. Yang satu disambar petir di sawah, di tengah sawah. Cucunya tiba-tiba kanker. Padahal dia Kristen loh. Hati-hati. Nah, kita akan lihat ini sebentar. Waduh, cukup lama ini, tapi moga-moga asik ya. Ada beberapa hal yang membantu kita untuk mengenali seseorang yang mengalami ikatan dan pengaruh kuasa kegelapan. Saudara, saya mau katakan, Anda mungkin tidak pernah berurusan secara langsung, tapi Anda terpilih dari turunanmu itu untuk menjadi pewaris dari apa yang diikat oleh nenek moyangmu atau orang tuamu langsung. Ini fakta. Nah, gejala fisik perhatikan. Mengalami kegelisahan, Matius 12 ayat 43. Saya tidak karena cukup panjang ini. Kekuatan yang luar biasa. Orangnya biasa aja. Tahun sebelum gempa 2016-2017, itu kami karena PAB-nya itu offline, itu banyak sekali yang datang dari daerah itu. Dompetnya itu bukan duit di dalam. Segala macam sampah, dosa. Ada yang dari pohon bambu, ada yang dari akar, ada yang dari kacang, entah dari mana semua. Ketika dibakar besok ada lagi. Oh, bisa jalan. Hati-hati. Nah, perhatikan. Orang yang mengalami gejala fisik pertama adalah ada kegelisahan. Enggak kenapa-kenapa, tapi dia gelisah. Kenapa? Karena ada yang tidak kasat ikuti dia, mengawasi dia. Jadi secara dia tidak ras, dia hanya gelisah. Orang lain di sekelilingnya enggak tahu. Yang kedua, kekuatan yang luar biasa. Kok tiba-tiba dia bisa, padahal dia orangnya ya bisanya kok anu. Tapi dia dalam posisi emosi. Sekalipun dia pendiam, tiba-tiba dia angkat. Gitu. Kekerasan. Dia kalau marah bisa banting-banting orang. Ya. Saya bersyukur karena papa saya juga begitu. Saya mulai melihat gejala itu ada dalam diri saya. Kalau saya tidak putuskan bisa berapa. Satu ketika adik sepupu saya itu kelas 5 SD. Gara-gara bola, saya orangku rapi, disiplin. Kalau pinjam barangku ya kembalikan di tempatnya gitu, jangan seenakmu. Nah, dia ada tendang bolanya, enggak disimpan di tempatnya. Saya dalam posisi panas baru pulang, tahu, saya angkat begini, jadi saya angkat begini, itu lemari makan di sana, dengan entengnya saya lempar, prak,
kepala kena itu lemari, pintu lemari itu jatuh semua. Bapak saya mulai sadar, bahaya ini. Karena saya anak terakhir. Saudara, berhubungan dengan kuasa kegelapan tidak serta-merta dengan sendirinya kau usir lalu pergi, enggak. Butuh perjuangan. Mungkin gampang kau dapat. Tapi untuk selesai berurusan dengan dia, itu butuh proses, butuh waktu. Dan hanya satu pribadi yang bisa mengalahkannya. Yaitu kuasa Yesus Kristus. Tidak ada kuasa yang lebih besar di dunia ini kecuali kuasa Yesus Kristus. Amin. Perhatikan. Berikut. Keadaan terbelenggu. Orang merasa merdeka, dia merasa ada yang aneh dalam hidupnya. Gitu. Suatu ketika saya diantarkan sama kakak, seseorang yang bukan dia tidak pernah punya langsung. Tapi dia dari garis opahnya. Dan dia bilang, kakiku tidak bisa melangkah. Dan dia pingsan. Ada kakak-kakak seniormu yang saksikan itu. Untung dia tidak jatuh di kamar mandi. Kalau jatuh di kamar mandi meninggal. Iblis punya pekerjaan saya yang di penjara, saudara. Ini. Keadaannya terbelenggu. Kadang badannya kancing. Tahu di kancing? Kaku. Tapi dia dengar. Dalam tadi sadar menjadi tidak sadar. Ada penyakit bawaan yang sering kumat. Penyakit tidak bisa dideteksi oleh medis. Gitu. Bisa mengerti? Seperti stroke, dibawa ke dokter, tidak ada. Nah, ini semua adalah gejala orang yang berurusan dengan kuasa kegelapan. Jadi sekali lagi saya katakan, kita boleh mengalami Kristus. It's okay. Tapi kita harus selidiki hidup kita. Kenapa kok susah sekali saya belajar kebenaran? Karena ada penghambat. Iblis tidak pernah mau kita mengenal Sang Pencipta secara benar. Yang berikut, gejala berikut adalah soal kecanduan. Ada desakan-desakan seksual atau gairah seksual yang ekstrim dan penyimpangan seksual yang luar biasa. Saya kasih contoh, almarhum bapak saya. Itu dia punya ilmu cukup banyak. Ada kekebalan, ada pokoknya segala macam. Gitu. Yang saya tidak habis pikir, logikanya seorang laki-laki dalam satu hari kawin dengan perempuan 2 itu sudah luar biasa. Dia bisa sampai 5. Dia cerita sendiri. Lah, kekuatan dari mana? Lalu dia cerita, itulah iblis punya pekerjaan. Mengalami penyimpangan, dan orang-orang ini kadangkala bukan hanya mengalami penyimpangan, dia lebih zaman modern seperti ini, dia akan kecanduan yang namanya pornografi dan edukasi seks yang menyimpang. Dia akan menjadi pecandu dari situ. Karena memang iblis mau membuat dia terpuruk. Ada perubahan suara. Jangan juga yang baru, biasanya kan anak remaja itu ya, dari kecil berubah suaranya, bukan itu. Tapi dalam posisi tertentu, kalau dia emosi dan atau dia lagi kesurupan ya sejenis itu akan berubah suaranya. Yang berikut, kemunculan kepribadian baru dan tabiat yang tidak suci. Gitu. Ini kecanduan, saudara. Perlu untuk kita identifikasi. Gejala spiritualitas, gejala kerohanian. Sekalipun dia sudah ngalamin Kristus, jatuh dalam keadaan tidak sadarkan diri, menunjukkan sikap bermusuhan terhadap Yesus. Jadi ketika dia ingin dengar firman, dia seperti dikancing. Gitu. Dorongan untuk menghujat Tuhan itu selalu ada dan meninggalkan ulah. Mengantuk, tidak bisa berkonsentrasi baca Alkitab. Tapi ya kakak yang ada di sini mungkin karena semalam tidak ini, tapi itu salah satu. Kalau misalnya dia sudah segala metode dia coba, tidak pernah bisa, berarti bermasalah. Nah, saya kasih tahu, suatu ketika ada seorang hamba Tuhan, dipakai Tuhan, siapapun dipakai Tuhan, tapi dia punya karunia soal penglihatan. Nah, dia naik di mimbar, dia lihat, dia bilang, Tuhan, bagaimana mungkin saya khotbah? Hampir 70% di dalam gedung yang kapasitasnya itu sekitar 500, semua baru dia mulai, orang itu semua tertidur. Dia bilang, Tuhan, sebelum saya menyatakan kebenaran, nyatakan apa yang terjadi. Pas dia amin,
Tuhan kasih lihat, itu di setiap samping orang-orang yang tertidur itu, ada makhluk yang memberikan kenyamanan untuk tertidur. Nah, saudara, seringkali kita berpikir bahwa masuk di gereja pasti tidak ada setan. Jangan salah loh. Ya. Jangan salah. Itu adalah pemahaman yang keliru. Iblis memakai segala cara yang berhubungan dengan kenyamanan daging kita untuk membuat kita bisa menghindari kebenaran. Termasuk tadi itu. Akhirnya apa? Setelah dia buka mata, dia bilang, minta maaf jemaat, saya mau berdoa lagi. Dia berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang sementara tertidur bangun. Dan katakan, Yesus ada. Bangun, tidak ada lagi yang tertidur. Kan keseringkali itu terjadi. Mau saat teduh. Kelarnya datang-datang, ya ampun Tuhan, tadi saya sadar, kenapa jam 8 ini? Hai, itu harus dilawan. Jangan salah, jangan selalu berpikir bahwa tidak mungkin lah, saya kan anak Tuhan. Ya memang kau anak Tuhan, tapi ingat, kita masih hidup dalam dua komponen, daging dan bumi. Kuasa kegelapan bekerja di mana? Di dalam daging, di dalam bumi. Hei, paham? Jadi jangan enteng. Garapannya adalah dunia dan Anda ada di sebagai objek. Bilang atau pikirannya lagi berdoa. Ada. Apalagi kalau bukan dia yang pimpin doa. Sementara mari kita berdoa. Melanglang buana. Entah itu game yang masuk, percintaan yang masuk, pas amin dia masih terus. Hati-hati. Memiliki kekuatan untuk meramal masa depan atau penglihatan ekstra indrawi atau kemampuan kebatinan yang biasa bilang begini, mata tipis. Mata tipis. Di mana saya berada ini, saudara, banyak kakak-kakak bilang begini, ada si ini, ada si itu. Saya mau bilang, biar di atas motormu, kalau kau naik motor ada. Cuma kenapa dia tidak berani menyentuhmu? Ada kuasa yang memproteksimu, kata Alkitab. Itu kuasa kemuliaan tidak bisa ditembus oleh kuasa kegelapan. Oleh sebab itu setiap kali kita berdoa, Tuhan Yesus, saya ada di planet bumi ini, proteksi saya. Bahasa Ibrani itu seperti tudung nasi, tahu? Jangan yang pakai untuk ayam masih bisa diintip gitu, bukan. Dia intip kau juga, ya kelar. Mari jodang, terang pergi dang, iyo Jangan salah. Di setiap wilayah ada. Persoalannya adalah beda kalau kita sudah betul-betul totalitas sama Tuhan. Tuhan, ini hidupku, ini keadaanku. Dia akan proteksi. Kata proteksi itu dilengkapi dengan kuasa Allah. Nah, kuasa Allah itu kemuliaan itu, dan iblis tidak bisa. Makanya kalau ada orang yang punya ilmu tinggi lalu ketemu dengan orang biasa saja, perhatikan baik-baik, tapi dia diurapi, dia hidup dalam pengurapan, dia hidup dengan Tuhan. Orang yang punya ilmu-ilmu tadi itu yang tak ini bisa terlempar atau dia menggigil karena dia tidak bisa tahan. Satu ketika, saudara, saya nakal. Sudah dalam Tuhan masih nakal juga. Itulah daging. Jadi suami saya ngajarin, kau tahu penjual obat itu punya ilmu? Iya kah? Nah, saya lewat orang nonton di pinggir itu yang dibungkus-bungkus kain hitam, lalu mau dicincang-cincang. Datang, saya turun juga, saya pergi nonton. Kalau saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus, 2 saya minta buat orang itu mati. Kan ditusuk begini, gitu. Atau kalau tidak, bangunkan dia pada saat mau ditusuk. Apa yang terjadi? Berulang kali dia mau kasih begini, tidak pernah sampai. Sampai jatuh-jatuh keringatnya. Saya bilang, Tuhan, saya tidak menguji Tuhan. Tapi saya ingin melihat bahwa dia tidak mampu melawan kuasa Tuhan. Saudara perhatikan. Itu bedanya. Kita yang berjuang, bukan kita yang lawan, tapi kuasa Allah yang ada dalam diri kita. Suatu ketika ada hamba Tuhan, saya mau sebut nama tapi. Nah, ini hamba Tuhan mau menginjili di satu daerah terpencil, lalu dikasih kopi. Kopi itu sudah ditaruh segala macam ramuan yang mematikan. Karena menurut mereka akan terusik dengan penyembah kepada berhala kalau dia hadir. Saudara tahu, kopi itu baru diletakkan terbelah,
hancur, plak. Jadi tak hambur kopinya. Yang tua yang dia temani, dia, tolong jangan uji kami. Dia bilang, saya tidak pernah menguji. Saya baru mau berdoa, mungkin gelasnya panas. Diganti, tahu gelas, bukan gelas yang kaleng itu, bukan yang 5-5, bukan, ada satu lagi. Piring kaleng, tapi bukan yang itu. Nah, itu ternyata masih pakai, tumpah sendiri, tepelakat. Lalu, disitulah kesempatan Pak Pendeta ini bilang begini, perhatikan, bukan saya yang membuka semua ini, tapi Tuhan yang diam dalam diri saya. Kepala suku itu bertobat. Dia bilang, baru seumur hidupku dari turun, belum ada yang menandingi ilmuku. Nanti Bapak. Dan saya mau berguru kepada Bapak. Dia bilang, mari. Kuncinya hanya ini. Dia kasih Alkitab. Saya titip ini dari Kejadian sampai Wahyu yang Anda baca. Selesai semua. Dia kepala suku, saudara. Semua orang di situ. Hari itu datang. Dan mau percaya Tuhan. Inilah luar biasa. Jadi kalau Anda bilang, iya. Terus terganggu, memiliki kekuatan untuk meramal sudah ya. Jadi kalau ada di sini itu, kau lihat dulu saya. Apa yang mau dilihat? Gejala emosional. Saya paparkan ini yang secara itu sulit untuk dia. Kemarahan yang tidak terbendung, takut yang atau tidak atas sesuatu atau suatu keadaan. Tiba-tiba dia takut dan marah. Padahal tidak ada apa-apa. Memendam rasa enggan memaafkan, alias orangnya pendendam, akar kepahitan. Dan rata-rata orang yang berguna ilmu hitam itu karena pernah disepelekan, pernah dianggap dan segala macam. Kalau saya jelaskan semua di sini, aduh, lama. Merusak lain, rasa bersalah yang menyesatkan, kabur dari kenyataan, memelihara pikiran diri, saudara. Markus pasal 9 itu. Jadi kecenderungan dalam keputusasaan dia cenderung kalau ada sesuatu, nah itu iblis punya pekerjaan. Saya kasih contoh kasus. Ada di sini yang tahu Yudas Iskariot. Bukan Yudas yang tulis surat itu, bukan. Yudas Iskariot, gitu ya. Waktu dia mengingkari Yesus, iblis sudah datang mengompori dia. Apa yang dipilih? Bunuh diri, bukan? Kerjanya apa? Mengkhianat. Dia punya ilmu, tidak. Tapi iblis sudah menggiring dia untuk menyelesaikan jalan hidupnya dengan cara yang salah. Ikan baik-baik. Iblis tidak mungkin memberikan sesuatu kepadamu tanpa menuntut imbalan. Tapi you ingat, menyelamatkan saudara dan saya tidak menuntut imbalan. Cukup engkau taat setia kepadanya, maka dia akan menjadi pembela seumur hidupmu. Amin. Berikut. Gejala emosional, gejala mental. Seperti mendengar suara-suara. Orang ini cenderung depresi atau tidak berpengharapan dan putus asa. Yesaya pasal 61 ayat 3. Kenapa? Dia bilang, kau dengar seperti ada suara, padahal tidak. Dan orang selalu mengkategorikan dia berhalusinasi, bisa jadi. Tapi bagian itu adalah ada kuasa yang tidak kasat mata yang sering mengganggu. Sehingga dia putus asa. Dia sudah mencoba berbagai macam cara ke dokter, apa semua, psikolog, psikiater, tidak pernah selesai. Karena yang bisa selesaikan hanya dia berserah sama Tuhan. Maka selesailah masalahnya. Ini gangguan mental. Kebingungan. Nah, hasil riset membuktikan salah satu faktor yang membuat orang itu pikun adalah malas membaca. Saya kemarin menonton, dibilang Indonesia ada di urutan 100 sekian yang bisa literasi hanya 1, sekian 0% literasi. Karena memang budaya kita malas membaca. Nah, saudara, dikatakan orang yang malas membaca itu rentan dengan lupa, pikun. Tapi salah satu bagian itu iblis juga bisa membuat kita pikun. Kesana salah. Saya sebenarnya, kenapa kok bolak-balik? Itulah saya bingung. Kenapa? Karena pikirannya dikendalikan oleh kuasa kegelapan. Hati-hati. Kebingungan. Kenapa kok di sini? Iya, padahal saya mau ke Morowali, apa so sampai Betlehem ini sama. Jalan ke sana juga, begitu ya. Dicerca oleh pikiran-pikiran kotor dan tidak suci. Ini saudara perhatikan, ada banyak orang yang punya ilmu itu mengalami penyimpangan seksual. Kotor sekali. Yang pernah saya konseling adalah dengan binatang. Aneh kan? Gitu.
Jadi pikirannya itu dipenuhi dengan hal-hal yang tidak suci. Hati-hati. Secara mental. Dicerca. Disiksa oleh mimpi buruk yang kerap menghantuinya. Dia bilang, saya ketemu dengan ini padahal tidak pernah tahu. Dan orang di kampung biasanya kalau kita bercerita begini, tadi malam saya ketemu mirip sekali dengan papa. Oh, itu nganapi nenek yang ada nganapi titik yang selima di atas. Logikanya kok bisa? Itu karena bisa dihadirkan. Saudara, saya mau bilang, orang mati tidak ada hubungannya dengan manusia. Kalau ada kau mimpi datang papamu, itu iblis punya kerja menyamar. Samuel jelas. Ketika Saul angkat roh Allah dari dalam dirinya, lalu dia pergi ke dukun, seorang perempuan, dan dia bilang, tolong minta, bisa tidak kau bicara dengan Samuel? Lalu dia, oh iya, Saul dengar, oh persis dengan suaranya Samuel. Padahal bukan Samuel, Samuel sudah mati, tapi bisa menyamar, hati-hati. Disiksa. Berikut, gangguan kejiwaan, ini paling parah. Banyak ODJ. G ya. So tidak boleh bilang GILA, tidak boleh. Gangguan jiwa. Nah, gangguan jiwa, keturunan berikutnya bahkan secara bergilir menderita cacat, fisik, mental, kemandulan, penyakit, kematian sebelum waktunya. Tolong dulu bacakan Keluaran 23 ayat 24 sampai 26. Satu orang, cepat sedikit. Waktu saya hampir habis. Paling tidak suka diangkat-angkatkan slide begini. Cepat. Keluaran 23, 24 sampai 26. Ini yang buka Alkitab ini. Jangan yang di dalam, yang ada di sekitar saya. Kakak-kakak silakan. Keluaran 23. Keras sedikit. Sudah dapat? 23 ayat 24 sampai 26. Beribadah kepada terima. Jelas bukan? Nah, jadi gangguan kejiwaan ada yang menjadi ODJ begitu, rata-rata. Kalau saudara nonton di YouTube itu karena punya ilmu tidak tersalurkan secara efektif, kan sebenarnya kita berguru kepada kuasa kegelapan itu harus ada sasaran. Nah, biasa yang tidak punya sasaran itu menjadi mengalami gangguan jiwa. Terus ada yang mengalami penyakit tidak jelas. Terus selalu sakit-sakitan tapi tidak jelas. Ketika dibawa ke dokter, tidak tuntas. Dibawalah ke dukun, iblis punya pekerjaan. Iblis kasih penyakit, terus dibawa lagi ke iblis sembuhkan. Gitu. Supaya kok tetap ada sekarang itu. Yang berikut, orang percaya masih bisa tidak dikuasai setan. Nah, ini banyak yang, Kak, itu yang saya penasaran. Perhatikan. Kalau orang yang tadinya sudah belum mengalami Kristus secara pribadi, itu dia bisa kuasai 3 komponen. Tubuh, jiwa, rohmu. Oke? Yang mengalami Kristus secara pribadi. Dia kuasai utuh. Maka itu menjadi blundernya dia. Apapun bisa dia buat dalam hidupmu. Tapi bagaimana kalau kita sudah mengalami Kristus? Ingat, waktu kita mengalami Kristus secara pribadi, secara pribadi itu kita baru titik 0 mengalami Kristus yang lalu. Jadi saya sudah ilustrasikan waktu PAB itu 180 derajat, belum. Jadi perhatikan, kita boleh dimateraikan Roh Kudus, kuasa Allah ada di dalam. Tapi kuasa yang ada di dalam ini lemah lembut. Nah, pikiran kita, fisik kita masih bisa diganggu. Ya? Tidak heran kalau dikatakan pikiran itu adalah tempat peperangan yang paling berat. Jadi bagaimana kondisi orang yang sudah percaya? Oleh sebab itu bagaimana supaya total roh dimateraikan dalam hati, jiwa kita dikuasai oleh kebenaran, pikiran kita dan seluruh tindakan kita adalah harus intim dengan Tuhan.
Sehingga kita tidak dipermainkan. Apa yang paling mudah dipermainkan? Paling mudah dipermainkan. Keraguan kita atas kebenaran. Itu contoh. Yang kedua, kita masih bisa dibuatnya sakit. Kan itu fisik. Ya kan? Bukan roh kita. Saya sudah dalam Tuhan, tapi itulah yang perlu diputuskan. Di dalam nama Tuhan Yesus, segala bentuk tetesan dari nenek moyang saya putuskan. Saya adalah salah satu bagian yang masuk dalam garis penitipan ilmu orang tua saya, karena saya anak terakhir. Tapi ketika bapak saya bertobat, dia bilang, semua diputuskan. Jadi, dia minta di dalam nama Tuhan Yesus, anak-anak saya semua tidak ada lagi, diputuskan. Jadi caranya, bagaimana caranya supaya kita total? Yang pertama adalah kau harus paham, kenapa kok saya masih seperti ini padahal saya sudah dalam Tuhan. Serahkan hidupmu di dalam nama Tuhan Yesus, segala bentuk apapun yang nenek saya punya, orang tua saya punya yang mau digariskan ke saya tolak dan saya putuskan di dalam nama Tuhan Yesus. Kenapa saudara? Perlu diputuskan, selain Anda diganggu, keturunanmu nanti kedua ketiga itu diikat. Ingat ini. You boleh lahir baru, you masih surga. Tapi generasi yang kau lahirkan tidak otomatis lahir baru. Anak-anak saya 3 orang tidak otomatis lahir baru. Seringkali kita menjudge, anak pendeta kok begitu, jangan salah. Dia tidak lahir, sudah ngalamin Kristus. Dia hanya terdidik secara etika moral. Itulah sebabnya saling fatal sekali kalau menurut saya, anak pendeta langsung dijudge harus menjadi teladan. Orang tuanya juga berjuang untuk injilin dia, saudara. Dan ingat, DNA kuasa kegelapan masih tetap. Logikanya begini, yang buat dosa Adam dan Hawa, berapa turunan sudah kok kita masih ada? Sama. Jadi itu masih tetap ada. Apalagi kalau papa mamamu, kakekmu yang urutan keberapa di atas dulu pernah dukun, hati-hati. Kan kita enggak bisa tanya lagi. Ya kan? Maka kita minta di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus segala bentuk garis nenek moyang saya yang menyembah berhala yang tidak sesuai dengan kehendakmu diputuskan. Karena itu sangat mengganggu. Belum lagi anak cucu kita. Ini penting. Kelemahan terjadi. Jadi tubuh orang percaya belum sempurna sehingga dapat dikuasai oleh kelemahan. Ini terjadi ketika orang percaya memberi kesempatan kepada setan. Gitu. Efesus pasal 4:27. Berjaga-jagalah dan berdoa. Ya kan? Kan kita enggak tahu apa yang terjadi. Dan DNA kita itu selalu. Mari kita selesaikan ini dengan benar. Terus apa solusinya, kan begitu? Ya, baik yang sudah mengalami Kristus, yang sementara berjuang. Pertama, akui di hadapan Tuhan Yesus dan minta ampun. 1 Yohanes 1 ayat 9. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Lu tidak perlu didampingi kecuali kalau memang keras ilmumu. Memutuskan keterikatan dengan iblis dan mengusir malaikat iblis yang menggunakan nama Tuhan Yesus untuk mengganggu hidup kita. Hidup dalam bimbingan Tuhan Yesus. Harus memiliki keintiman secara benar dengan Tuhan. Saudara, sangat potensi untuk diganggu. Dulu setelah saya bertobat, saya tahu bahwa background saya, papa saya itu penuh dengan segala macam karena dia tentara. Ilmu kekebalan. Aduh, sampai suatu ketika waktu pelepasan, saya ingat sekali, ada 2 batu itu besarnya begini, itu ditaruh di laci lemari kami, lemari pakaian, itu sudah dibuang jauh sekali. Dan sudah berpikir, udah selesai. Ternyata hari ketiga, di dalam lagi, mama saya teriak, hei balik lagi nih barang. Nah, ini bingung apa ya trik tekniknya. Jadi kalau ada yang punya opo-opo di rumah hari ini, tekniknya gampang. Dibakar, kalau besi susah, batu besi susah. Tahu kloset? Ya tahu kloset? Tahu ya? Septic tank, kalau kloset susah disiram. Dalam nama Tuhan Yesus seperti kotoran saya buang. Nggak balik-balik lagi, percaya saya. Itu tekniknya. Paham? Jadi itu solusinya, harus mengakui di hadapan Tuhan. Kelepasan diperoleh harus dijaga dengan cara yang benar. Yang pertama, penuhi hatimu dengan pikiranmu dengan firman Tuhan.
Jadi kita harus mengisi hidup kita ini dengan kebenaran. Caranya merenung firman Tuhan. Setiap rema yang kau dapat waktu kau baca firman Tuhan itu terus. Suatu ketika saudara saya mengalami kelelahan yang luar biasa. Dan saya tahu rentan ini akan tergoda oleh kuasa kegelapan. Saya cuma bilang begini, Tuhan Yesus ini Jenny. Tapi jangan kelemahan ini, iblis membuat saya terpuruk. Saudara, seketika saya merasakan kuasa tentu luar biasa. Saya merasa ada sesuatu yang sulit untuk saya ungkapkan, tapi saya ngalamin. Ada sukacita yang luar biasa. Ini. Jadi kita perlu pelepasan, kita perlu untuk menyelesaikan siapapun kita. Penuhi hati dan pikiranmu dengan firman Tuhan. Jadi lawan itu kalau, aduh kenapa ya? Kemarin saya mengkonseling seseorang, dia bilang, kalau saya lihat itu Alkitab, padahal sudah lahir baru loh, sudah bertobat, sudah pelayanan. Dia bilang aneh, setiap kali saya lihat itu Alkitab, itu saya punya pikiran, membosankan. Begitu-begitu terus. Saya bilang, itu adalah intimidasi dari iblis. Terus caranya adalah dalam nama Yesus. Itu adalah madu. Firman Tuhan itu. Itu adalah kenikmatan yang harus saya nikmati. Harus begitu. Kalau kau ikut itu membosankan, pasti kau tidak akan menikmatinya. Yang berikut. Hanya dengan Allah kita dapat dipuaskan. Iblis tidak pernah bisa memuaskan kita. Jangan pernah bilang onani, apa itu, menstruasi, berfantasi dengan dunia ini. Itu hanya 3 detik. Setelah itu Anda akan terkurung, terpenjara dengan rasa penyesalan, rasa berdosa, rasa tertuduh, rasa putus asa, rasa dan semua rasa yang berasal dari kuasa kegelapan terus mengintimidasi pikiranmu sehingga kau sulit untuk keluar. Dan kau ada pada titik yang namanya putus asa, depresi, dan kau bilang, tidak ada yang benar. 1, iblis mengeksekusi engkau, bunuh diri. Hati-hati. Hanya dengan Allah kita bisa menerima kepuasan. Hati harus dipenuhi dan dipimpin oleh Roh Kudus. Roma 8 ayat 14. Di mana? Roh Allah sudah ada di dalam diri kita. Maka berikan ruang itu sekalipun dia malah melembut, tapi kita yang punya pribadi yang harus punya pilihan. Suatu ketika saudara, seorang hamba Tuhan yang sangat terkenal dan motivator yang sangat terkenal namanya John Maxwell. Saya suka dulu baca buku-bukunya, pokoknya suka karena apa? Selain takut Tuhan, dia membangkitkan hal-hal yang luar biasa. Istrinya pimpin seminar. Dibilang begini, apakah Anda bahagia? Ya, berarti suamimu luar biasa adalah suami yang hebat. Dia bilang bukunya boleh baca dan Anda katakan hebat. Semua yang pernah dia itu hebat. Tapi buku membuat saya bahagia. Suaminya dalam buku itu dia tulis begini, saya waktu dia bilang istriku bukan suamiku yang membuat saya bahagia, saya mulai cari pintu, mau lari kemana. Saya seperti ditelanjangi. Lalu apa dia? Pertama, bahagia sukacita. 1, damai sejahtera dari Tuhan. 2, sukacita itu kita punya pilihan. Mau pelihara atau tidak. Maka kebahagiaan itu bukan ditentukan oleh suami, orang-orang di sekelilingku, saya yang punya pilihan. Hari ini saya mau katakan kepada saudara, saudara mau merdeka bukan ditentukan oleh tetanggamu, oleh papamu, oleh mamamu, oleh orang-orang di sekelilingmu, tapi kau mau merdeka, datanglah pada Tuhan. Dan kau mengalami sukacita yang luar biasa. Dan kau akan mengalami bagaimana dimerdekakan secara utuh oleh Tuhan. Itu pilihan. Bukan ditentukan oleh orang. Itu pilihan. Ketika saya sedih, saya bilang, apakah saya harus tetap sedih? Dan apakah sedih itu bisa memberikan solusi bagi saya? Jawabannya tidak. Maka saya harus keluar dari situ. Untuk melihat diri saya bahwa Allah punya tujuan untuk saya harus menikmati setiap musim dalam hidup saya tanpa dipenjara oleh pikiran-pikiran yang negatif yang diserang oleh kuasa kegelapan. Bisa pahami? Ini kondisi yang harus kita pahami, saudara. Yang berikut, harus mengikuti persekutuan. Jangan engkau menjauhkan diri dari ibadah-ibadah.
Iblis itu suka menggiring kita, saudara, keluar dari persekutuan. Bahkan di dalam persekutuan pun dia biasa kele-kele kita. Kita mulai cari, di mana nih suara? Padahal dari diri kita sendiri. Memelihara perkataan yang positif. Seringkali orang yang punya garis kuasa kegelapan itu seringkali jawabannya kasar dan melintang, saudara. Padahal tutur kata dari kelekuk kok beda sekali. Karena ada sesuatu. Senantiasa berdoa dan lawan iblis. Ini yang harus kita kerjakan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya berharap kita semua hari ini bisa mengerti, memahami apa yang kita rasa, apa yang kita alami. Kita punya indikator melalui firman Tuhan hari ini. Tapi saya mau katakan, salah satu penghambat kita bertumbuh adalah menyerah untuk membangun keintiman dengan Tuhan. Kalau kita menyerah, jadi iblis akan mencekoki kita dengan pikiran-pikiran lama. Makanya firman Tuhan katakan begini di dalam Petrus. Lebih baik kau tidak mengenal kasih karunia daripada kau mengenal kasih karunia, tapi kau 2 kali lebih jahat setelah mengenal kasih karunia. Artinya saudara, biasanya orang yang sudah mengalami Kristus itu kok bisa ya dia semakin jahat karena dia tidak memelihara keintiman dengan Tuhan. Dan saya mau bilang orang yang sudah lahir baru itu diintimidasi, mempermalukan Tuhan. Ingat. Jadi malam hari ini kisah kasih, saya tidak tahu apa kisah masa lalumu, tapi hari ini saya menantang untuk memilih merdeka seutuhnya di dalam Tuhan. Pilihlah untuk mengalami sukacita dan sejahtera yang sudah dimateraikan melalui Roh Kudus. Jangan biarkan jiwamu, jangan biarkan tubuhmu diperbudak oleh kuasa kegelapan. Sebab kita harus sepakat antara roh yang dimateraikan di dalam hati kita. Roh itu memberi sinyal untuk dipenuhi oleh kebenaran dan kita merenungkan kebenaran dan memperkatakan kebenaran untuk membuat kuasa kegelapan itu bertekuk lutut. Amin. Mari hari ini saudara, saya tidak tahu bagaimana latar belakangmu, bagaimana kehidupanmu, tapi kalau ada yang merasa bahwa terkungkung, terjajah, terintimidasi, dan merasa sulit untuk, saya mau bilang, di dalam Yesus, segala sesuatu. Mari kita kawala kami sudah bicara banyak. Ya Tuhan, selidiki hati kami, selidiki kami dan nyatakan bagian-bagian mana dalam diri kami yang dikuasai dan diikat oleh kuasa kegelapan. Dan malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus, setiap pribadi yang menonton, setiap pribadi yang mendengar, sepakat memanggil di dalam nama Yesus segala bentuk ikatan kuasa kegelapan yang pernah terjadi antara nenek moyang kami, orang tua kami atau siapapun yang ada di dalam diri kami, kami putuskan dan kami tolak di dalam nama Yesus. Dan kami merdeka malam ini. Dan kami mengikat persekutuan sepenuhnya dengan Allah melalui kebenaran firman. Terpujilah Engkau Allah kami. Kami menyerahkan seluruh hidup kami dalam proteksi Allah. Haleluya. Mengucapkan terima kasih kepada Tadi Bunga Samia yang telah menyampaikan firman Tuhan dan mengucapkan Tuhan Yesus memberkati. Untuk respon firman Tuhan yang telah kita dengarkan, mari kita angkat lagu pujian yang mengatakan.
Hanya kebenaran-Mu yang akan membuat kami berdiri teguh ya Allah. Oleh sebab itu kami bangga punya Allah yang berdaulat. Kami punya Allah yang mampu untuk memproteksi kami dari batasan-batasan yang sulit kami mengerti. Dan malam hari ini kami sudah belajar kebenaran-Mu ya Allah. Tolong kami Tuhan, supaya kami punya kekuatan yang luar biasa untuk menolak segala bentuk gangguan, segala bentuk tantangan, segala bentuk godaan dari kuasa kegelapan. Karena kami ada di dalam Engkau, ada di dalam kami, dan semua kuasa yang tak terbatas itu adalah sudah memerintahkan oleh Roh Kudus ya Tuhan. Tolong kami semua Bapak. Terima kasih untuk ibadah ini, pemahaman yang kedua dari awal pertengahan dan selesainya, biarlah semua untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu dan setiap pribadi yang sudah ambil bahagia. Engkau memberkati mereka, Engkau memberkati studi mereka, Engkau memberkati masa depan mereka, Engkau memberkati seluruh rencana-rencana ke depan, tentang pekerjaan masa depan, pasangan hidup keluarga rumah tangga mereka nanti ya Tuhan. Biar mereka melihat ada sesuatu yang luar biasa ketika memberi diri untuk menjadi rekan seperti. Terima kasih Bapak. Kami mengakhiri ibadah kami dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Demikianlah seluruh rangkaian ibadah follow up kita saat ini. Tuhan Yesus memberkati dan Shalom. 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 Diucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman pelayan altar dan juga pembicara kita pada malam hari ini. Dan Tuhan Yesus selalu memberkati dalam pendidikan serta pelayanannya dimanapun ditempatkan. Selanjutnya sebagai hasil ungkapan syukur dari kami akan memberikan bingkisan kasih kepada pembicara kita pada Deborah. Untuk itu dipersilakan kepada saudara Erin untuk memberikan bingkisan kasih. Dan selanjutnya pembicara kami dengan saya untuk hadir di tempat ini di depan. Saudara Erin.
untuk penyampaian selanjutnya setelah ibadah ini akan diadakan sesi small group seperti biasanya. Sudah disampaikan juga kemarin bahwa akan ada pemimpin kelompok dari setiap kelompok kecil yang ada untuk menghubungi kalian mengikuti sesi small group. Biarlah adik-adik semua bisa tetap hadir bersama-sama berdiskusi apa saja yang telah kalian dengarkan pada ibadah tadi. Selanjutnya penyampaian lagi bahwa hari ini adalah hari terakhir kita melaksanakan ibadah follow up dan mengingatkan juga kepada semua teman-teman dan adik-adik bahwa bulan depan akan dilaksanakan ibadah kampus. Jadi diharapkan kita semua bisa bersama-sama mengambil bagian dalam ibadah kampus ini dan mengikuti ibadahnya. Selanjutnya kita akan mengambil foto. Teman-teman yang di Zoom bisa mengaktifkan videonya. Kak Deborah maju di sini. Widi di sini, Widi. Terima kasih. Demikianlah ibadah dari awal sampai akhir selama 2 hari ke depan. Saya mengucapkan terima kasih kepada kita semua dan juga adik-adik yang sudah bersedia untuk mengikuti ibadah ini dari hari pertama sampai hari kedua. Biarlah kasih karunia Allah itu selalu kita pegang teguh dalam kehidupan kita. Biarlah kita juga terus mau memberi diri menjadi bagian dari kasih karunia Allah dan kita bisa bagikan kepada teman-teman kita, orang-orang di sekitar kita. Terima kasih semuanya. Akhir kata, selamat kita untuk menikmati lagi kegiatan-kegiatan kita, melaksanakan kegiatan kita. Mungkin ada adik-adik yang akan setelah dari sini masih ada mengerjakan tugas kuliah, apalagi kita semua sudah aktif berkuliah. Tetap semangat kuliah, tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Halo Kak Nila. Terima kasih. Aldi. Bismillah Tuhan saja.